Seumpama biji. Shalom, selamat pagi saudara guys. Tuhan, kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema, menjamah kuasa Tuhan. Ini kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan. Dan kita tahu bahwa ini kisah yang luar biasa karena kita ini sedang belajar bahwa ada seorang perempuan yang berkata, sebab katanya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi setelah dia menderita 12 tahun. Problem yang kita lihat, saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan jelas, di Markus 5 ayat yang 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, maka malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Jadi dia telah diobati, keadaan makin buruk. Tetapi di ayat setelah itu dikatakan gini, saudaraku. Di ayat berikutnya itu di ayat yang ke-27 Markus 5. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Pertanyaan menarik, kenapa dia tidak mempercaya Yesus dulu-dulu? Karena dia telah mendengar. Kalimat dikatakan dia telah mendengar berita tentang Yesus. Itu bukan berarti baru mendengar. Dia sudah lama mendengar tentang siapa Yesus yang sudah dan sanggup menyembuhkan orang sakit. Dia mendengar mungkin bahwa ada 5.000 orang dikenyangkan dengan 2 ekor ikan dan 5 kator roti. Mungkin dia juga mendengar air bisa diubah menjadi air anggur. Dia mendengar orang buta disembuhkan. Tetapi dia sendiri mengalami sakit 12 tahun. Menderita dan sangat menderita. Mengapa dia tidak percaya? Saudaraku kasih Tuhan. Seringkali dalam hidup kita demikian. Kita tahu Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas, Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi itu tidak menjadi pengalaman dalam hidup saudara. Yang menjadi penyebab ada di ayat yang ke-25 yang berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Kenapa, saudaraku? Dia masih punya kekuatan untuk membayar tabib. Dia masih ada uang, dia masih ada apa yang bisa dibayarkan, masih ada tabib yang satu ABCZ, yang namanya ini, namanya itu. Dia mampu datang ke sana dengan kekuatan dia. Itu yang menyebabkan dia menyandarkan keyakinannya, kepercayaannya kepada tabib-tabib yang ada, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan uang yang dia miliki. Sehingga dia menomorduakan Tuhan di dalam hidup ini. Yang menyebabkan saudara kasih Tuhan kita ini tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mampu. Di mana kita hidup kita tidak meletakkan keyakinan kita kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan, kepada Yahweh Elohim kita yang sanggup menolong, dan kita masih bersandar pada kemampuan, kekuatan kita sendiri, uang, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita menomorduakan Tuhan. Sampai dikatakan bahwa kondisinya buruk dan semuanya telah dibelanjakan, telah dihabiskan. Sehingga terlalu lama dia menderita karena dia mempercayai kemampuan sendiri. Dia mempercayai uangnya, dia mempercayai rekan-rekannya, dia mempercayai tabib ABCD dan lain sebagainya. Jadi coba saudaraku dalam hidup ini. Padahal dia telah dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, kita mampu menjamah kuasa Tuhan ketika kita
meletakkan harapan kita, keyakinan kita kepada Dia saja. Biar hidup kita jangan bersandar pada kekuatan kita. Jangan bersandar kepada uang yang kita miliki. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun kau kuat, ada uang banyak, bersandarlah kepada Tuhan dan berharaplah kepada Dia. Dia satu-satunya Tuhan yang bisa menyelesaikan perkara kita. Tuhan memberkati. Mari Tuhan, tolong hidup kami, supaya kami bisa mempercayai Engkau, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Haleluya.